pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 DPIB yang Bapak banggakan dan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai desain interior. Kita mulai saja. Desain interior itu kita lihat dari sudut pengertian, kemudian kita tinjau dari sisi yang lain, yaitu biar pada pagi hari ini menjelang siang ini kita memiliki pemahaman yang sama tentang desain interior yang kita pelajari. Marilah kita memulai pembelajaran ini dengan memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai saja. Desain interior. Pengertian desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pada aspek estetik, keamanan, dan kenyamanan. Jadi dalam desain interior ini, menurut pengertian tadi, adalah proses menyusun dan menciptakan elemen-elemen ya, dan elemen-elemen itu disatukan dalam satu tujuan penyatuan untuk tujuannya itu tertentu dengan memperhatikan aspek estetik. Itu akan menjadi satu tujuan nanti ya, tujuan estetiknya, tujuan keamanannya, dan kenyamanan ruang. Kemudian setelah kita belajar tentang pengertiannya, maka perancangan interior meliputi bidang arsitektur yang melingkupi bagian dalam suatu bangunan. Pekerjaan desain interior dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, perancangan interior tetap. Yang kedua, perancangan interior bergerak atau movable. Yang ketiga, perancangan dekoratif. Perancangan interior tetap merupakan perancangan desain interior mulai dari merencana existing bangunan, layout, floor plan, ceiling plan, potongan, aksonometri, detail, perspektif, maket, animasi, dan teknis presentasi lainnya. Maksudnya adalah perancangan interior tetap itu meliputi elemen-elemen tadi, dari setting, mulai dari setting bangunan, dari layoutnya, dari floor plan-nya, rencana lantainya, ceiling plan-nya, rencana ceiling, plafon ya, potongan aksonometri, detail, perspektif, maket, animasi, dan perancangan interior bergerak movable, perancangan desain interior yang bersifat mikro. Misalkan pembuatan desain furniture, desain produk, desain landscape interior, handicraft, dan lain-lain. Jadi dalam perancangan interior bergerak movable itu adalah sifatnya tidak permanen. Yang permanen apa tadi? Yang permanen tadi yang tetap tadi. Berarti lantai itu sifatnya tetap. Ceiling itu tetapnya. Nah, itu bedanya antara yang movable, yang bergerak, dan yang tetap. Perancangan dekoratif, perancangan yang bersifat menghias. Misalkan mendesain hiasan pesta pernikahan, mendesain pesta ulang tahun, dan lain-lain.
Jadi dalam pekerjaan desain interior dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalian tentunya paham bahwa apa yang dimaksud dengan perancangan interior kota, perancangan interior bergerak, dan perancangan interior. Kita lanjutkan. Kemudian kita bicara tentang elemen-elemen desain interior. Elemen yang pertama adalah lantai. Lantai merupakan batas bawah bagi interior sebuah ruang. Lantai terbentang secara horizontal. Banyak treatment yang dapat diterapkan pada lantai mulai dari jenis material, perbedaan ketinggian lantai atau elevasi, dan pengaplikasian bentuk. Jadi ada yang bisa dilakukan atau dijalankan bagaimana kita mendesain elemen lantai dalam desain interior keseluruhan adalah dengan menerapkan jenis materialnya, ya, elevasinya, dan pengaplikasian bentuk. Kemudian yang kedua adalah elemen dinding. Dinding merupakan elemen interior yang menyekat interior luar. Dinding membentang secara vertikal dan merupakan bidang paling dominan dalam ruang bangunan. Dinding dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis material finishing, material pembentuk, pencahayaan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, langit-langit atau plafon atau ceiling. Langit-langit merupakan pembatas interior yang terbentang secara horizontal di bagian atas interior. Langit-langit umumnya tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat. Namun dengan perancangan menarik dapat menghasilkan efek yang lebih baik. Langit-langit dapat dimodifikasi mulai dari penggunaan jenis materialnya, perbedaan ketinggian, dan varian bentuk. Kemudian elemen estetis. Interior harus mengandung elemen estetis yang mengacu pada prinsip desain seperti proporsi, skala ruang, keseimbangan, dan kesatuan ruang. Jadi ini bisa dijelaskan, misalnya ruangnya itu kecil, kemudian desain interior movable-nya itu menggunakan perabot yang gede. Nah, ini berarti di sini elemen estetis itu mengacu berprinsip pada proporsinya pas, ya, skala ruangnya, keseimbangan, dan kesatuan. Kemudian jika memungkinkan, suatu interior harus diberi benda seni yang bernilai estetis untuk memperindahnya. Yang kelima adalah elemen bukaan. Yang dimaksud dengan bukaan pada ruang adalah jendela, pintu, lubang ventilasi, dan bukaan yang lain. Dengan perancangan bukaan yang baik, maka akan berjalan sirkulasi udara yang baik, sehingga ruangan menjadi nyaman dan sehat. Kemudian elemen cahaya. Interior ruang memerlukan pencahayaan yang cukup intensitasnya, terang di sebagian tempat, atau ada opsi pengontrol untuk meredupkannya juga. Ambien ruang akan terbentuk dengan adanya pengaplikasian pencahayaan yang baik. Setelah kita belajar tentang elemen ruang, maka mari kita bahas bersama-sama tentang tujuan desain interior. Tujuan yang pertama, memperbaiki fungsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, interior memegang peran penting dalam menunjang keberlangsungan aktivitas ruangan. Perabot-perabot yang ada sebagai bagian dari interior bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita memasang misalnya perabot kursi, ya peruntukannya untuk duduk, dan dalam duduk itu berarti fungsi yang mau kita
kita sampaikan itu sampai ya duduk ya nyaman ya. Misalnya pada ruang tamu, sofa, meja hidangan dan elemen lainnya akan sangat diperhatikan oleh tamu. Mempersiapkannya dengan baik akan menjadi nilai penting bagi tuan rumah. Pada ruang tidur misalnya, warna dinding, kasur, bantal, serta perabot yang ada di dalamnya sangat membantu untuk menunaikan aktivitas. Lemari pakaian, meja belajar, dan ranjang adalah elemen interior tak terpisahkan untuk menunjang aktivitas pribadi di dalam rumah. Kemudian tujuan yang kedua adalah menambah estetika rumah. Keindahan rumah menjadi salah satu elemen penting dari sebuah rumah. Lebih di era saat ini di mana persaingan gengsi sudah semakin sengit. Desain interior yang didesain dengan memperhatikan keindahan akan memiliki nilai lebih. Nilai estetika rumah akan terpancar dari sisi dalam sebuah ruangan sebagai bagian penting dari sebuah rumah. Kemudian tujuan yang ketiga dari interior adalah berpengaruh terhadap sisi psikologis. Maksudnya penataan ruang tertentu yang tidak memperhatikan nilai-nilai ergonomis, yaitu interaksi antara manusia dengan elemen-elemen ruangan, akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan saat beraktivitas di dalamnya. Misal, ruang keluarga yang tidak diberi ventilasi yang cukup jelas akan membuat ruangan pengap dan imbasnya alih-alih mendapat ketenangan justru malah bisa stres. Jadi poinnya adalah urgensi kesehatan psikologis. Berarti yaitu secara webinar, kemudian kita akan dibahas di webinar gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk semangat kalian belajar hari ini. Bapak akhiri sampai di sini pertemuan kita tentang dua hal tadi, yaitu pengertian dan elemen desain serta tujuan dari kita melakukan desain interior. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.